Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kesempatan yang indah Allah berjumpakan kita di waktu duha ini dalam acara daurah menjelang Ramadan. Tentunya visi misi dari panitia mengadakan acara ini agar kita bisa menjalankan wasiat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berucap dan ilmu itu sebelum beramal, terutama amalan Ramadan. Nah, dalam rangkaian kajian daurah ini bersama para asatidzah, sekian banyak asatidzah, tentunya ilmu yang mereka sampaikan pasti ada seni masing-masing mereka menyampaikan dan ada faedah yang mereka sampaikan. Dan pada kesempatan kali ini saya fokus pada penyampaian yaitu terkait salat di bulan Ramadan dengan tema seandainya kalian tahu di balik puasa. Karena seringnya yang kita pelajari ada ilmu tentang fikih Ramadan, ahkam Ramadan, juga tentang masail Ramadan, tapi banyak yang nggak menyentuh apa di antaranya hikmah puasa, bagaimana sahurnya Nabi, bagaimana buka puasanya Nabi. Karena ini nggak disentuh, muncullah akhirnya banyak keluhan manusia di bulan Ramadan. Keluhannya apa? Kalau puasa Ramadan sering begah, sering sakit mah, vertigo, migrain, ada yang ngantukan, ada yang keluhannya Ramadan kolesterol kok tambah naik, gula darah naik, asam urat naik. Yang ajibnya ada yang ngeluh berat badan naik. Ini puasa apa balas dendam ini? Berat badan naik sampai ada yang bilang 1 hari berat badan naik 1 kilo. Malam 1 Syawal kok naik 30 kilo. Ini yang kita beri. Benar, ini ilmu ini jarang dijamah. Selama ini ketika Ramadan sakit, yang disalahin syariat puasa, yang disalahin juga Ramadannya, apalagi takdir buruk, apalagi suudzon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tadabburi seandainya kalian tahu di balik puasa. Sekarang kita perhatikan yang pertama, tadabburi surat Al-Baqarah ayat 184. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Syahidnya di akhir ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini syahidnya. Seandainya ya, kita perhatikan sesungguhnya puasa kalian lebih baik bagi kalian kalau kalian mengilmuinya. Nah, di sini ilmu fikih sudah, nanti akan datang Ustadz Aminur Ba'id. Masih ada Ustadz Mustafa Ad-Dari ini, ada Ustadz Khalid, ada Ustadz Abduh. Banyak sekali Ustadz. Nanti bakal masuk menjamah ranah apa? Fikih, ahkam, masail. Tapi perlu sekarang khusus bagian saya menjamah
Sudah tahu nggak sahurnya Nabi kayak apa? Pernah nggak Nabi di bulan Ramadan berjihad fisabilillah? Bagaimana puasanya Nabi? Nanti dibahas ulama, antara sahur sama minum air, jedanya berapa lama? Pernah dengar nggak? Selama ini antum sambil makan, sambil minum, habis makan langsung minum. Padahal dia cuci racun dari ba'dal fajar sampai maghrib. Racun itu dicuci ketika puasa. Buka puasanya minum es sirup, coba. Habis dicuci diisi racun. Buka puasanya gemblung, sambusa, ya, kola. Nah, ini loh dijamah ini. Nah, kalau pola makan kita salah, produktivitas ibadah sama kerja antum bakal merosot. Jadinya puasa jadi penghalang semua aktivitas antum. Makanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengilmuinya. Makanya di sini kalau mau mengilmuinya, ilmui dari mana? Ambil dari Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh yang baik bagi mereka yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Contoh dari siapa? Contoh agama jelas. Ternyata urusan dunia juga perlu dicontoh. Gimana sahurnya Nabi? Urusan dunia. Sampai sahur urusan dunia tapi jadi sunnah muakkadah. Asalnya makan itu urusan dunia tapi jadi sunnah muakkadah. Makanya Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada padanya keberkahan. Apa sih berkah? Berkah yaitu luzumul khair wa thubutuh. Senantiasa kebaikan itu nempel pada kita. Kita ibadah tambah kuat. Kita ibadah tambah kokoh. Kita ibadah ya dengan kita melakukan satu hal, ibadah justru tambah banyak didatengin. Bukan sakit. Khawatir gak berkah. Makanya berkah itu membawa kebaikan. Ya, demikian. Sahur itu ada padanya keberkahan. Makanya sunnah muakkadah. Bahkan ulama menyebutkan kalau ada orang sengaja gak sahur, sudah bisa dikatakan nyelisih sunnah. Dia ada padanya keberkahan. Keberkahan apa? Satu, menjalankan sunnah. Kedua, berkah dari sisi apa? Urusan dunia, biar antum setelah fajar kuat. Ya, berkah dari sisi sehat, roh, fisik, ini dimaukan. Ini keberkahan. Nah, berikutnya berkah dari sisi apa? Ibadah tambah kuat. Ibadah tambah kuat, inilah berkah. Kemudian berkah sehat, ternyata apa? Ketika perut kosong, diisi makanan yang manis dan buah yang paling manis adalah kurma. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini menu makanan yang paling cocok ketika perut kosong untuk liver limpa lambung Anda. Selama ini Anda menjangkau nggak mikir sampai kayak gitu? Syekh Ibnu Utsaimin yang bicara, ulama di masa silam bicara. Karena ada sebagian orang bahkan ustadz bicara, ustadz nggak usah ngomong masalah ilmu kedokteran, biar dokter yang ngomong. Berapa banyak ulama jadi ahli kedokteran? Ar-Razi. Ya, masih ada ulama sampai dijuluki at-tabib sebagai seorang dokter. Ada as-saidali, apoteker. Banyak sekali. Madhab Imam Ahmad menulis ilmu kedokteran sekitar 69 kitab. Katanya mereka bilang, mana ilmu Tibun Nabawi? Kitabnya nggak ada. Kitabnya paling cuma Ibnu Qayyim. Buka mata hati. Jangan iri, hasad, dengki. Ini ilmunya para ulama. Yang padahal ilmunya para ulama, buku yang banyak itu banyak dirampok orang Romawi, dirampok orang Tatar. Ilmu pengobatan Arab di masa silam melejit di masanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid sampai membiayai para ulama membahas ilmu fikih, dikasih biaya untuk nulis, untuk mencari sanad, untuk melakukan perjalanan. Begitu pula yang mereka jago ilmu pengobatan disupport penelitiannya dan lain sebagainya. Sehingga melejit waktu itu. Subhanallah, mereka terdepan di zamannya. Berikutnya, ilmu ini masih madhab Imam Ahmad 69 kitab. Imam Bukhari meriwayatkan 120 hadis dalam sahihnya. Imam Muslim menambahkan 8 hadis yang enggak disebutkan Imam Al-Bukhari.
Belum lagi madhab Syafi'i, Hambali, Ibnu Sirin, Maliki. Masih banyak kitab. Kalau antum selama ini melihat apa hukumnya minta ruqyah, madhab Imam Ahmad mendetil. Ada saatnya minta ruqyah diperbolehkan. Yang antum selama ini mengira nggak boleh minta ruqyah. Yang antum pahami mutlak, ternyata detil banget rinciannya. Begitu pula tentang kei, sengatan besi panas. Ternyata Nabi pernah mengkei beberapa sahabatnya. Dan antara sahabat saling mengkei. Bapak-bapak dari kalangan sahabat mengkei anaknya. Yang antum dengar, kei hukumnya makruh. Nah, ternyata detail banget. Sampai di kurun 400 Hijriah ada madhab Hambali menulis buku namanya Musa. Dia menulis buku yang judulnya Al-Itqan fi Ma'rifati Adwiyatis Saratan. Pemantapan ilmu tentang menentukan obat kanker. Kurun keempat. Lah kita di mana, mereka di mana? Mereka sudah di depannya. Dengan izin Allah, saya sengaja mendalami ilmu mereka. Saya sengaja fokus ke sini, ya, dan ingin tidak mencampur barukan dengan yang lainnya, karena biar fokus seninya biar dapat. Dengan izin Allah, kanker yang sampai stadium 4 metastase sembuh dengan izin Allah tanpa operasi. Mereka sudah menulis. Lihat sekarang di bulan Ramadan ada yang kena kanker, Ramadan kena darah tinggi, Ramadan kena stroke. Lah Islam mau dibawa kemana? Yang dipikirkan apa yang dilakukan manusia zaman sekarang? Budaya melatah. Lagi rame intermittent fasting. Intermittent fasting, lah Senin Kemis lebih baik daripada intermittent fasting. Sekarang latah, minumlah 1 hari 1,5 sampai 4 liter. Allah yang menciptakan tubuh kita, Allah berfirman, surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian. Nggak boleh makan minum itu banyak-banyak. Allah nggak suka dengan orang yang berlebihan. Dan penyebab orang nggak suka, penyebab Allah tidak suka dengan seseorang, di antaranya mereka terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Kenapa? Nggak amanah dari Allah ketika Allah jadikan tubuh mereka sehat. Ketika banyak makan, banyak minum, hati bakal sakit. Gampang marah, iri, hasad, dengki. Bahkan kata Ibnu Qayyim, gampang terjatuh dalam maksiat gara-gara banyak makan. Organ tubuh didorong untuk melakukan maksiat, berat untuk mendatangi ketaatan Allah. Wa kam minal ma'asi tajlibuha asyaba wa fudulu ta'am, kata beliau. Berapa banyak maksiat didatangi gara-gara apa? Banyak makan, makan berlebihan. Nah, ini wasiat. Makanya puasa, seandainya kalian tahu apa di balik puasa. Ini untuk iman, untuk kesehatan, untuk psikis, banyak manfaatnya. Barakallahu fikum rahimakumullah. Orang kalau banyak minum, efeknya apa? Padahal tadi disuruh, beritanya di medsos, minumlah air 1,5 sampai 4 liter. Al-Quran sudah bicara. Dalam ayat ini, kata Imam At-Tabari atau Tabrani juga dalam At-Tabari dalam tafsirnya, juga Suyuti mengatakan, ayat ini, ilmu kedokteran terfokus pada ayat ini. Kenapa? Karena banyak makan, banyak minum, itu penyebab penyakit. Dari luar, kalau dari dalam, hati. Kalau dari dalam, hati yang banyak menyebabkan penyakit. Nah, kita perhatikan, kalau orang kebanyakan minum, sebenarnya antum digembosi. Ini dunia medsos, dunia perang urat saraf. Kuat-kuatan siapa menguasai media, siapa yang kuat menyebarkan berita untuk bisa merubah manusia. Disuruh banyak minum, kata Imam Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah, dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, dia mengatakan kalau kalian banyak minum, sifat air itu hambar, rasanya dingin, maka kalian bakal seperti bersifat air. Hawanya apa? Bakal jadi pemalas. Tubuh ditumpuk oleh air dingin, ginjal jadi dingin. Akhirnya apa? Hubungan suami istri gak mesra lagi. Lemes kayak air. Kemudian otaknya dingin, ngafal lemah, diajak meeting nggak nyambung-nyambung, otaknya ngelek, ya, konsentrasi lemah. Kemudian rahimnya jadi dingin, penebalan dinding rahim, wanita keputihan, ya. Kemudian paru-paru juga demikian, sering batuk, muncul penyakit gara-gara banyak air.
Begitu pula hoax berikutnya. Minumlah air ketika bangun tidur 1 liter. Padahal para ulama meneliti. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, arba'atun yuhdimu al-badan. Ada 4 perkara yang bakal merusak dirimu. Salah satunya apa? Syurbul ma' al-barid ala riq. Kebiasaan minum air ketika perut kosong. Antum ditipu. Jadi makanya medsos itu segala sesuatu bisa masuk. Kalau kita nggak banyak barometer, urusan agama kita ikut sesat. Naudzubillah. Kalau salah pilih ustadz, salah pilih guru di medsos. Sama berita ilmu tentang pengobatan, kita bakal rusak tubuh kita. Kalau ngikuti tapi antum nggak punya barometernya. Al-awam kal-hawam ta'tibit tawam. Orang yang ngomongnya ngawur, mereka nggak punya ilmu, mereka seperti ular berbisa. Kalau ngomong bisa bikin antum keracunan, tambah rusak badan antum. Antum lihat ketika Nabi buka puasa, menu buka puasanya Nabi apa? Menu pertamanya apa? Kurma apa pisang goreng? Ya, bakwan. Ya, bakwan. Itu saat kalau istrinya 1 bakwan, kalau istrinya 2 nanti beda rumah beda lagi. Ya. Nabi SAW sahurnya apa? Kurma. Istrinya 9 gak disuruh masak. Aisyah, kamu masak pecel ya. Hafsah, tolong besok masak rendang. Safia, kalau bisa kamu masak ini ya, masak sop misalkan. Enggak, simple. Ini loh kenapa gak disentuh. Kenapa yang dicontoh ibadahnya Nabi saja, tapi kenapa sahurnya pola makan gak dicontoh. Nah, perhatikan nih baik-baik. Nah, subhanallah, kita perhatikan tadi, kita lihat, kita kembali kepada apa tadi? Ketika sahur, kita lihat tadi, antum perhatikan, ketika perut kosong kata Imam Syafi'i nggak boleh apa? Minum air. Ya apa enggak? Karena akan merusak badan. Dari sisi mana merusak badan? Antum kalau tanya masih ragu dengan teori ini, jawabannya sudah lengkap semua. Ya, siap dijawab oleh para ulama. Saya hanya menyambung lisan mereka. Kalau tanya, dari mana merusak badan? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo, mana burhan kamu? Nah, dijawab. Antum kalau buka puasa, minum air apa kurma disunahkan Nabi? Kurma. Nah, sok bener kurma. Nanti kalau sudah Ramadan, lihat aja nanti. Minum es kelapa muda, es sirup, ya, es doger, kolak, kacang hijau. Fakta yang berbicara. Nah, subhanallah, antum lihat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas, juga Anas bin Malik, mereka berkata, kata mereka, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru bi rutabat qabla an yusalliya. Sekarang kita lihat ya melalui papan tulis biar lebih paham apa yang dimaksudkan oleh mereka para ulama. Makanya ketika perut kosong bukan minum air. Sebagaimana Nabi perut kosong ketika buka puasa juga bukan air, tapi kurma. Sahurnya Nabi juga apa? Kurma. Karena ini pertemuan cuma 1 jam, saya jelasinnya mepet-mepet cepet-cepet aja ya. Sekarang kita lihat, sambil tolong disiapin pulpen panitia ya, spidolnya. Sahur, sarapan, buka puasa, tahnik bayi baru lahir. Kita lihat sahur Nabi tadi seringnya apa? Kurma. Dalilnya apa Pak? Taunya dari mana? Dari Sumedang. Kurma ya. Hadits Anas bin Malik riwayat Abu Daud ya. Ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Ingat ya, dicatat ya, ada door prize nanti. Senikmat-nikmat sa. Kalau fathah itu menunjukkan
bendanya. Berarti menunya. Kalau su itu perbuatannya. Seperti kalau wudhu itu airnya, kalau wudhu itu perbuatannya. Jadi berarti ini menunjukkan apa? Senikmat-nikmat menunya, sahurnya orang mukmin apa? Kurma. Ini spidolnya ada burem nih. Kebanyakan air nih. Nah, kasihan ibu-ibu ngeliat nanti. Antum lihat lafaz demi lafaz, tadabburi baik-baik. Itu semua ada makna. Artinya kurma itu apa? Artinya tamar apa? Bukan kurma doang, kurma kering. Sekarang kurma itu ada 6 tahapan kurma. 6 tahapan kurma. Yang pertama, at-tala'. At-tala' itu mayangnya. Harus paham orang mukmin nih. Kemudian apa? Al-balah. Disebutkan Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyah. Al-khulal. Al-khulal. Kemudian baru al-busr. Kemudian ar-rutab. Nanti juga kita ada kuliah, ya kita ada kampus atau akademi ITHBI. Alhamdulillah lulusan udah 3.500. Nanti ada pelajaran anatomi tubuh, nama-nama penyakit dalam tubuh. Termasuk antum harus tahu bumbu-bumbu dapur dalam bahasa Arab. Taunya bawang merah, bawang putih doang. Nah, basol sama apa? Sama tom. Terus tamar. Nah, makanya ini penting sebenarnya. Semoga suatu saat nanti ada kampus fisik ya. Kalau ada kampusnya, kurikulum jelas. Jadi ada anatomi, penyakit. Makanya Imam Syafi'i sempat berwasiat. Wa huwa thuluthul ilm. Ilmu tibbun nabawi itu sepertiga dari ilmu. Ya, wa wakalu ilal yahudi wan nasara. Sayangnya umat Islam menyerahkan ilmu ini kepada ahlul kitab. At-tala' itu mayang. Al-balah itu kurma hijau tapi kecil. Dia lebih kecil. Ini katakan tahap pertama. Kemudian al-khulal, kurma hijau. Kurma hijau gitu ya. Nah, ini 3 jenis kurma ini sifatnya dingin. Al-busr ini kurma mengkel. Jadi bukan hanya mangga yang mengkel, kurma juga ada kurma mengkel. Kurma mengkel warnanya apa? Kuning sama merah. Jadi kalau antum bilang kurma rutab kuning sama merah, salah. Ini bukan kurma rutab, namanya kurma busr. Ya, beli rutab itu, rutab yang mana? Warna kuning, salah. Itu kurma busr. Kemudian berikutnya rutab, ini baru kurma basah. Salah khair. Ini baru kurma basah. Ya, ini warnanya coklat, rasanya kayak sawu. Kalau ini baru kurma kering. Kurma kering. Berarti dalam hadis ini yang dimaksudkan apa? Nah, jadi sahur jangan pakai, bukan minum rendaman kurma, air nabit. Sahur itu bukan kurma rutab. Apalagi sahurnya ayam, kambing, bebek. Nah, bukan. Jadi ini kurma. Kenapa kurma? Alasannya. Kenapa kurma? 1, kalorinya lebih tinggi. Kalori lebih tinggi. Kemudian kedua, rasa manis dominan. Sehingga paling cocok untuk liver dan limpa ketika perut kosong. Kenapa? Karena lambung sedang banyak dahak, ketika tidur nyimpen dahak. Ketika lambung nyimpen dahak dikasih air, makanya mual. Minum air bangun tidur itu mual. Kenapa? Nggak cocok, harusnya kurma. Kurma itu panas, menghilangkan dinginnya dahak. Nah, kita lihat kalorinya. Antum kalau makan nasi 1 centong saja
itu 100 gram. 100 gram nasi, 1 centong, itu kalorinya 130 kalori. Kalau antum makan kurmanya 100 gram, kalorinya 380 kalori. Lebih tinggi mana Bapak? Ini ada 6 biji sampai 7 biji kurma. 380 kalori. Rubah mindset Anda. Kalau sahur nggak pakai nasi, nggak nendang. Belum sahur, rubah mindset Anda. Mulai besok hari Senin puasa, Senin Kemis coba. Kemudian rasa manis dominan. Kemudian apa? Dia tahan lama. Tahan lama apa? Untuk puasa dari ba'dal fajr sampai maghrib. Alasannya berikutnya, dia ringan dicerna. Ringan dicerna. Kenapa kita butuh ringan dicerna? Karena dari fajar sampai maghrib terjadi apa? Istighraq. Yaitu apa? Detoksifikasi. Dosa Anda dicuci, tubuh Anda dicuci. Usus Anda yang banyak plak dibersihin. Sel Anda yang sudah timbul tumor ditelan sama sel yang muda, sel tua dibuang. Kemudian pembuluh darah Anda yang banyak plaknya dibersihin. Paru-paru Anda yang kotor dibersihin. Pikiran kotor juga dibersihin. Ya. Kemudian saluran kemih juga dibersihin. Semua dibersihin. Darah yang biasanya hitam kental, pekat, jorok, bau ketika difasdu, ketika dibekam keluar darahnya, ikut keluar, dibersihin. Darahnya jadi lebih encer, leukosit jadi naik, oksigen lebih tinggi. Ya, kemudian ajibnya bakal jadi manusia penyabar. Semakin antum banyak makan, semakin jadi pemarah. Ya, semakin banyak makan, matanya semakin lebih lancip daripada tombak. Lisannya lebih pedas, lebih tajam daripada pedang. Makanya Nabi bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal jahl wal amal bih wal amal bih falaysa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, ghibah, namimah, ya, kebencian-kebencian, iri, hasad, dengki, kemudian kebodohan yang dia lakukan, maka Allah nggak butuh puasa dia yang hanya menjaga lapar dan dahaga. Allah nggak butuh. Di saat inilah fungsi puasa sebagai apa? Tahdzibun nafs. Untuk muhasabah diri Anda. Yang tadinya gampang ngomel sama suami, rem ibu bibirnya. Bapak-bapak yang biasanya laki-laki bibirnya ember, tutup embernya. Nah, tahdzibun nafs. Ya. Makanya saat apa? Menata hati, menata jiwa. Antum lihat penyebab penyakit umat manusia dibanding faktor makanan minuman ternyata lebih banyak ke arah masalah hati. Makanya Allah sebutkan tentang urusan hati yang bahasa Arabnya jantung, al-qalb aslinya disebutkan dalam Al-Quran 132 kali. Saking pentingnya manusia untuk mempelajari hati. Dinamakan qalb apa? Likathrati taqallubih. Karena sering kebolak-balik. Habis telepon, mesra-mesraan, ketemu di rumah, mukanya udah surem. Habis seneng, benci. Ya, siangnya Masya Allah setia, sorenya makar. Paginya kafir, sorenya muslim. Sorenya muslim, esok pagi bisa kafir. Dibolak-balikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ramadan betul-betul untuk menata hati. Tahdzibun nafs. Ya. Makanya juga di Ramadan apa? Saatnya kita membersihkan niat kita. Saatnya kita bersihkan niat kita sebelum kita lanjutkan makanan. Karena ini banyak penyakit itu dari sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw
idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan diserang sama gerombolan setan. Anda bakal diserang. Tapi kalau Anda tahu Anda sedang diserang, Anda sedang punya kesalahan, maka Anda tahu salahnya, akan Anda kembali istiqomah lagi. Makanya harus tahu kapan Anda diserang dan bagaimana serangan mereka. Ternyata bukan hanya makanan minuman. Ternyata bakal diserang dari sisi apa? Al-ghadab. Anda gampang marah. Sama apa? Al-gham wal hazan. Anda banyak sedih. Sedih wajar, kalau sedih cepat dirilis. Nabi juga sedih. Ada yang tahu Nabi wafat usia berapa? 63. Jumlah ubannya berapa? Hah? 10. Ada yang lain harga pas? Dalam riwayat 20 uban. Dalam riwayat 17 atau 18 uban. Padahal Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, sedih. Ditinggal istrinya Khadijah, sedih. Ditinggal pamannya Hamzah, sedih. Pamannya Abu Talib, 3 putra tersayangnya, putrinya yang wafat duluan juga sedih. Sahabat-sahabat yang meninggal juga sedih. Ya, istrinya Nabi 9. Tapi ubannya sedikit. Antum istri 1, uban di mana-mana. Berarti istri antum bikin banyak sedih. Makanya diajarin doa sama Nabi, sama sahabat Nabi. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari istriku yang membuat aku tua sebelum masanya. Ya. Benar nih kalau antum lihat-lihat di Instagram, rata-rata yang bikin stres suami itu bukan pekerjaan, tapi istri. Makanya istri disiapin ladang surga dia di rumah, bukan di luar. Ladang surga dia sabar sama suami, sabar ngurus anak. Ya, bayangin Nabi SAW bersabda, idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita sudah sholat 5 waktunya, belum rawatib. Wa shamat syahraha. Kalau puasa Ramadan, belum puasa sunnah. Wa hasanat farjaha. Kalau jaga kemaluannya, gampang itu semua, Masya Allah, dengan izin Allah. Yang keempat ini paling berat. Wa ata'at ba'laha, dan taat sama suaminya. Ini paling berat. Makanya cobanya di situ. Ini al-ghadab wal hazan. Saya berani sumpah demi Allah. Dari Sabang sampai Indonesia Timur, ketika melihat kasus orang sakit, rata-rata perempuan yang sakit lebih banyak. Pertama, memang jumlah perempuan lebih banyak. Kata WHO sekarang sudah 1:40. Dan mereka lebih banyak sakit. Tapi subhanallah anehnya umurnya panjang. Mereka banyak ngeluh, banyak sakit, usianya panjang. Laki-laki jarang ngeluh, tahu-taunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ghadab wal-gham wal-hazan. Ini semuanya bakal bikin apa? Penyakit. Di antara penyakit puncak ujungnya, langsung saya ambil paling jeleknya, kanker. Kanker kalau karena marah, kankernya bersifat panas. Kalau karena sedih, kankernya bisa bersifat dingin. Nah, ini di antaranya. Makanya Ramadan saatnya Anda muhasabah, mau laki mau perempuan. Muhasabah ketika bulan Ramadan, kesempatan nih bulan Ramadan. Ya, coba sekali-kali rekreasi itu jangan, healing itu jangan di puncak terus. Healing di mana? JWD. Healing di mana lagi? Ya healing sekali-kali rumah sakit Darmais. Ya, lihat rata-rata orang yang kena kanker itu netizen yang komen rata-rata, iya, yang bikin saya kanker suami saya, Tat. Loh kok mau dibikin kanker sama suami? Anda sudah terwarnai sama suami. Jangan salahkan suami, harusnya Anda yang merilis. Ya, biarin urusan suami sama Allah. Kalau dia dosa, biar sama Allah. Rilis perasaan Anda. Ini paling penting. Ya. Sampai ada yang cerita ke kami kasus kanker tulang, kanker darah. Bu, sebelum kena kanker tulang, kanker darah, ada nggak kanker yang mendahuluinya? Ada, Tat. Kanker tiroid dan rahim, sudah. Langsung pertanyaan terakhir, Bu, dia punya dendam sama suami nggak? Iya, Tat, sudah beres.
Bapak juga gitu, kadang ada dendam sama orang tua yang pilih kasih juga gitu, juga bisa kadang. Orang terdekat lebih gampang menimbulkan kanker kalau ada masalah daripada teman jauh. Kenapa? Karena orang dekat sering ketemu. Ya, orang dekat ini sering ketemu di rumah. Bahkan disebutkan Ibnu Qayyim dan Imam Syafi'i bahwasanya an-nazar ilal mabghud, Anda melihat orang yang Anda benci, bayangin kalau suami Anda ibu-ibu jadi yang Anda benci. Akan jadi apa? Yuhdimu al-badan, merusak tubuh juga. Di antaranya cancer. Nah, ini Ramadan betul-betul membersihkan hati juga nih. Tahdhibun nafs. Ketika Anda nggak banyak makan, Anda jadi penyabar. Ya, nah, kita lanjutkan. Di sini dari fajar sampai maghrib, Anda melakukan apa? Detox. Ketika detox, berarti sahurnya jangan berat-berat. Karena detox ini tubuh sudah mengalami apa? Exhausted. Sudah lelah dia. Kalau sudah lelah, jangan ditambah lelah dengan menu sahur. Lihat kalau sahurnya kambing, ayam, bebek, sapi. Lihat pada subuh apa yang dia lakukan? Males. Ngantuk. Mau kerja males. Ya, nyetir motor enak sambil merasakan mikro dan makro sleep. Keberatan. Kenapa? Kerja organ dari jantung semua udah capek, pencernaan, ginjal udah capek. Kalau Anda sahurnya tambah capek, akhirnya Anda 2 kali capek atau 3 kali capek. Di sini proses penuaan. Sudah sahur melelahkan, ditambah yang melelahkan. Coba sahurnya Nabi seringnya cukup kurma. Bahkan Nabi pernah 2 kali di bulan Ramadan sahur, ya, yang seringnya kurma juga. Berjihad fisabilillah. Ya, masih jihad juga Nabi SAW. Dan di sini kurma dipilih kurma. Kenapa? Fungsinya kurma apa? Ringan dicerna. Kurma itu dicerna sekitar 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Bisa dicerna. Dia gampang dicerna tapi bertahan panjang, coba. Nah, kemudian yang berikutnya, dia sebagai apa? Menu detox. Dia sendiri juga menu detox. Ya, menu detox. Ini tinggal 5 menit lagi nih, sisanya tanya jawab ini. Belum, saya nyiapin kajian dari tadi malam belum kebaca ini Mas Ian. Masih mukadimah kayaknya. Baik. Berikutnya kita lihat sahurnya kurma. Kita lihat sarapan sebagai bahan tadabbur saja, bukan berdalil. Ada hadis kurma ajwa. Man tasabbaha bisab'i tamratin ajwa lam yadhurhu fi dzalikal yaum as-sihr wala sum. Barang siapa yang konsumsi 7 butir kurma ajwa. Tasabbaha kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ay awalil bukrah. Katakan ketika salat syuruk. Berarti kalau tadi katakan misalkan jam 6 kurang seperempat atau jam 6, itu sarapan paginya. Pakai 7 butir kurma ajwa. Dan kurma ajwa dia fungsinya untuk mencegah seseorang dari dampak sihir dan di jam nyuci racun juga. Bersihin racun. Makanya menu detox racun juga. Nah, berikutnya kita lihat. Ketika buka puasa, Nabi tadi apa? Minum air, apa kurma, apa lauk hewani, kurma. Kita lihat, ketika perut kosong, ini semua perut kosong semua nih, kurma. Disebutkan Anas bin Malik, Ibunda Aisyah, juga diantaranya Ibnu Abbas dikatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru birutabat qabla ayyusalliya wa illam yajid fabit samarat fa illam yajid hasawatin min ma. Dahulu Nabi SAW seringnya buka puasa pakai kurma apa? Nah, buka puasanya nggak kayak sahur. Kurmanya rutop, kurma basah. Makanya doa buka puasa apa? Dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Biar basah ini pencernaan kita atas.
sampai ke bawah. Ya. Jadi makan kurma rutop. Kenapa kurma rutop bukan kurma kering? Di sini pencernaannya lebih cepat dan dia lebih cepat diserap di tubuh untuk cepat disebarkan di tubuh. Jadi Anda sholat maghrib sudah punya kekuatan. Kalau Anda buka puasanya kurma kering, dia lebih lama. Dan tenggorokan ini sedang kering, belum masuk air, lebih cocok yang basah. Lebih cocok yang basah. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih nggak minum air? Kenapa nggak pilih air? Jawabannya, tubuh dari fajar ketika puasa sampai maghrib, tubuh ini kira-kira kepanasan nggak? Panas. Yang ngatur panas di kepala kita, kelenjar hipotalamus. Itu yang nggak dibahas ulama di masa silam. Katakan kedokteran sekarang. Ini panas. Kalau habis panas-panas, nggak dianjurin dalam Islam, kata para ulama di antara Ibnu Qayyim, untuk langsung minum, didinginkan. Jadi habis panas, jangan langsung dingin. Tapi diisi yang manis-manis. Lihat, bahkan nasihat mereka, setelah olahraga, jangan langsung makan, jangan langsung minum. Salah kalau ada orang goes, bawa selang, taruh di tas punggungnya sambil minum. Ibu-ibu bawa tumbler, isinya sampai ada selangnya, sambil nulis, belum 4 liter nih. Salah. Yang ibu-ibu ini bakal jadi wanita frigid nanti. Lemas. Kelembapan di alat vitalnya. Ya, hafalannya juga lemah. Di jam limpa saatnya butuh mencerna jam 9 sampai jam 11, dia udah ngantuk, nguap terus. Nah, makanya ketika habis olahraga jangan langsung minum. Berikutnya, selepas hubungan suami istri, permisi, jangan langsung makan, jangan langsung minum, jangan langsung mandi janabah. Begitulah habis olahraga, jangan langsung mandi. Ya, termasuk Anda lihat ketika anak kecil main di luar terik matahari, kemudian dia mandi, apa yang terjadi? Sering timbul bahak, bahasa Arabnya bahak. Ya, bahak. Bahak ini ya seperti bintik-bintik putih, tapi bukan panu. Kalau panu digaruk, ciri-cirinya keluar seperti jamur. Ya, keluar seperti putih-putih. Kalau gini enggak. Ini gangguan pigmen warna kulit gara-gara panas langsung kena air. Itu yang nampak di hadapan mata kita. Begitu pula, kalau seandainya di dalam tubuh, gimana rasanya? Bakal banyak yang lebih rusak. Ini akhirnya kacau. Makanya kalau Anda selepas puasa langsung minum air, kalau ada yang ngeluh, kenapa ya? Buka puasa badan kok tambah meriang, ini penyebabnya. Ya, buka puasa kok tambah meriang, ini sebabnya, salah. Jadi apa? Bukan minum air, tapi kurma rutop. Disebutkan ada yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, kata Syekh Ibnu Utsaimin, apa? Habis makan kurma itu langsung sholat, bapak-bapak. Gak ada kurma ronde pertama, ronde kedua es, ronde ketiga gorengan, ronde keempat makan nasi, ronde kelima minum teh, ronde keenam makan kue. Lalu terus sholat maghribnya kapan? Kalau adzan maghrib sampai iqamahnya 15-20 menit, ini justru malah menyelisih sunnah. Ya, kenapa? Antara adzan maghrib dan iqamah itu nggak lama, nggak pakai lama. Justru habis makan kurma langsung sholat. Ini sunnah kata Syekh Ibnu Utsaimin. Hikmah berikutnya apa? Makan kurma jangan dicampur makan yang lainnya. Kurma itu buah. Untuk nyampur makanan dengan nasi dan daging, kasih jeda. Mereka mentadaburi tanpa menisbatkan sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrim mimma yashtahun." Dan mereka penghuni surga, mereka memilih buah-buahan. Terus antara milih buah dan makan daging burung yang mereka inginkan ada huruf waw. Huruf waw ini dalam bahasa Arab yufidu al-muhlah. Artinya memberikan makna jeda waktu. Jadi habis makan buah dipisah sama makan daging. Kalau buah dicampur daging bisa menimbulkan apa? Al-ufunah.
pembusukan di usus. Makanya habis buka puasa sendawa, permisi, kentut. Ya, ini pembusukan di usus. Habis makan begah. Harusnya kan habis makan baca doa alhamdulillahi atamani hadza wa razaqani min wari haulin minni wala quwwah. Ini habis makan, aduh perutku begah. Doanya beda. Ini doanya orang sakit ini. Nah, jadi gini. Jadi apa? Habis itu dikasih jeda apa? Jedanya apa? Habis makan buah kurma, sholat maghrib, sholat rawatib, baru makan besar. Kalau nggak ada kurma rutop, baru kurma kering. Kalau nggak ada dua-duanya, baru minum air. Minum air pun caranya bukan satu gelas langsung dihabisin, tapi ya dikit-dikit. Biar turunnya panas, nggak terlalu ekstrim. Nggak ada, tapi langsung aja beres aja. Tapi sebelum tanya jawab, ada sedikit saya sampaikan. Jadi ayat ini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan sesungguhnya puasa Anda lebih baik daripada dan sesungguhnya puasa Anda lebih baik bagi Anda yang mengilmuinya. Jadi perlu mengilmui tentang puasa dari sisi dalil-dalil, nanti akan disebutkan para ustadz. Dalil apa kelebihan puasa, sampai setiap malam Ramadan para malaikat memanggil, ya baghiyal khair akbil, wa ya baghiyal syarr aksir. Wahai yang menginginkan kebaikan, jemputlah kebaikan. Bagi mereka yang menginginkan maksiat, kejelekan, keburukan, tahan, amsik. Kalau tahu manfaatnya ini, Masya Allah, dengan puasa dosa-dosa digugurin, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Belum lagi malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara sebutkan manfaatnya, antum melihat Nabi Adam alaihissalam usianya berapa? 1000 tahun. Dalam riwayat Imam Bukhari, tingginya berapa? 60 hasta. Kalau meter katakan 30 meter. 6. Nabi Nuh usianya berapa? Ada yang mengatakan 950 tahun itu usianya berdakwah. Usia totalnya 1000 tahun lebih. Ada yang mengatakan 300 tahun pertama, 300 tahun kedua ketika sebagai seorang nabi, 350 tahun yang ketiga setelah banjir yang besar. Ya, umurnya panjang-panjang. Kata Ibnu Qayyim, kenapa umur orang dulu panjang-panjang? Pertama terkait dengan dosa. Karena banyak sekali penyakit itu ditimbulkan karena dosa. Berikutnya karena makanan. Makanan orang di masa silam nggak sejahat. Sebenarnya makanan nggak jahat, kita yang jahat. Ya, jangan salahkan makanan. Dan kadang oknum yang jahat yang bikin makanan. Ya, di zaman sekarang dosa banyak dan makanan seperti itu. Tapi ajaibnya umatnya Nabi usianya berapa? 60 sampai 70 tahun. Pendek. Dengan pendeknya umur itu, Anda disiapkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada. Nah, kalau kita hitung 1000 bulan, seandainya antum dari usia balik sampai detik ini, bisa jadi kalau dikali 1000 bulan, umur antum bisa menandingi Nabi Adam alaihissalam 2000 tahun lebih. Umur pendek tapi disiapkan malam Lailatul Qadar. Makanya jangan sampai malam ini terlalaikan. Wa ma utituhum minal ilm illa qalila. Dan kalian semua tidaklah diberikan ilmu kecuali cuma sedikit. Termasuk ilmu tentang sehat ini kita cuma sedikit. Ini dibahas saja. Allah menjadikan puasa untuk kita dengan ilmunya Allah. Al-Alim, Al-Khabir. Allah tahu detailnya. Tubuh antum dari kepala, rambut sampai kaki, itu tahu Allah, antum butuh puasa, tahu. Allah Sang Khalik, Allah menciptakan tubuh antum. Allah lebih tahu tubuh antum daripada ahli gizi, daripada dokter herbalis. Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu dari yang bikin intermittent fasting. Intermittent fasting Allah lebih tahu. Yang diet keto Allah lebih tahu. Ya, ini loh cara makan Nabi, puasanya ala Nabi. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan sayangnya Allah nggak ingin menyiksa Anda ketika puasa. Justru itu obat bagi Anda puasa ini. Dan Allah juga Al-Hakim Maha Bijak. Allah menjadikan kebijakannya. Coba dalam puasa Senin Kemis dalam 1 pekan. Puasa di tengah-tengah hari dalam 1 pekan. Karena durasinya cuma 7 hari, puasanya Senin Kemis. Ketika naik durasinya 1 bulan, dijadikan puasa Ayyamul Bid, sudah nggak terpisah Selasa Rabu.
tapi langsung 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15 Hijriah. Karena durasinya 1 tahun, 12 bulan, 360 hari, Allah jadikan puasanya sebulan penuh bagi yang gak ada uzur. Bukan di pas tengah tahun, tapi di ke-9 Hijriah. Ini semuanya ada hikmah. Makanya kalau ada orang Islam merasakan beban ketika melakukan Ramadan, hati dia sudah penyakit. Sekarang terakhir penutup, bagaimana cara Anda merasakan nikmatnya puasa Ramadan? Anda ketika belajar ilmu di dalam daurah ini, ilmu tentang sehat walaupun simple, sangat singkat, sebenarnya masih panjang dan bisa menjadi buku pegangan, tapi cuma 1 jam nggak akan cukup. Ya, ilmu tentang kesehatan Anda sudah pegang, nanti disebutkan ilmu dalil tentang ukhrawiyahnya disebutin oleh para asatidzah yang sekian banyak, akan menyebabkan ilmu ini, menyebabkan apa? Anda semakin cinta dengan Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan. Kalau Anda sudah cinta, semakin tinggi rasa cinta Anda karena ilmunya semakin tinggi, Anda akan merasakan lezatnya Ramadan. Kalau Ramadan sudah lezat, Ramadan bakal jadi habitat Anda. Kun kasamak fil bahr. Jadilah seperti ikan di lautan. Antum sekarang di luar laut. Antum jadi ikan. Ramadan sebentar lagi masuk, antum masuk laut. Habitat antum nyaman. Ketika mau mendekati 1 Syawal, antum gelisah. Ya Allah, Ramadan lagi akan pergi. Seperti antum diambil dari apa? Dari lautan, gak nyaman. Itu yang mungkin jadi bekal bagi kita semua. Kita cukupkan sampai sini. Mungkin sisanya tanya jawab. Jazakallah khair, barakallah fiik Ustadz. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum, Ana mau tanya, sebaiknya kurma itu disimpan di kulkas atau tidak Ustadz? Dan asupan protein, serat, karbohidrat masuk ke tubuh saat sahur atau buka puasa? Nah, enaknya kurma disimpan di luar enggak? Paling enak taruh di luar. Kalau kurma kering itu awet. Kurma kering awet. Kecuali kalau memang orang tuku-tuku kayak punya kulkas besar di Bekasi, ya, untuk nyimpen tontonan kurma, karena memang untuk jual, untuk masalah tak mengapa. Paling enak Anda kalau kurma kering di luar. Tapi kalau kurma rutop, ya memang untuk apa, jaga dia lebih awet di kulkas. Kemudian kapan konsumsi protein hewani? Ingat, antum walaupun nggak makan protein hewani nggak akan wafat. Ya, jangan antum pikir kita itu sehat harus makan protein hewani. Tapi bukan berarti ya antum harus jadi vegetarian, enggak juga. Nah, karena ada yang salah paham. Antum lihat Ibunda Aisyah badannya kurus. Ketika menikah dengan Nabi usia 9 tahun, badannya kurus. Ya, ibunya Aisyah pengen nyenengin Nabi. Namanya laki-laki nggak pengen istrinya tinggal tulang belulang sama kulit, atau badannya gemuk melar seperti angka 8. Nggak pengen. Pengennya suami itu pasti ideal. Bikin suami Anda tertunduk dari wanita yang lain ketika Anda jadi wanita yang langsing. Nah, itu dasar mata suami aja jelalatan. Ya bantulah suami biar gak jelalatan, jelalatannya di rumah aja. Dengan yang halal. Bikin tubuh Anda bagus. Ya, kan banyak wanita sekarang, Masya Allah. Kalau kita tanya, Bapak, Ibu-ibu, di usia berapa Anda bakal dapati orang sering sakit usia berapa? 40, 50. Ada yang lainnya? 50, 60. Kalau jawaban saya dari sekian banyak pasien yang datang, jawabannya ketika Anda selepas menikah. Benar. Nah, si wanita badannya melar. Kenapa melar? Enjoy dengan kita suami. Ya kan? Oh, alhamdulillah suamiku gak bikin stres. Coba suaminya bikin stres, kurus tuh istri. Uban udah keluar, muka sudah hitam, kulit sudah kering, rambut uban di mana-mana. Bahkan rahim jadi kering gara-gara stres. Ciri-ciri rahim kering gimana? Disebutkan Abdul Hasan al-Baghdadi, ulama tahun 400 Hijriah. Ketika hubungan suami istri permisi, dia mesti sakit. Kenapa? Ada perlecetan. Gara-gara apa? Stres berlebihan. Makanya suami istri itu harus saling bikin apa? Seneng, enjoy. Dan itu juga termasuk apa? Pahala. Bikin orang seneng. Ya, senengnya hobinya bikin orang stres terus. Enjoy karena stres. Ini orang narsis emang ini. Orang bipolar, NPD gitu ya. Sekarang Ibunda Aisyah ternyata gemuk bukan dengan protein hewani,
hanya makan sebagaimana Nabi sering makan. Apa kata Ibunda Aisyah? Fa'asmantu bi ahsani saman. Aku menjadi gemuk ideal. Berat badan ideal. Ketika makan apa? Kurma rutop sama timun. Gajah lo nggak pernah makan daging tapi gemuk. Pede dong. Jadi sahur itu nggak harus makan daging. Sahur itu kurma saja. Bertahan lama. Vitaminnya lengkap, kata ahlinya, ahli gizi. 2 vitamin yang nggak ada dalam kurma. Cukup makan kurma. Ya, Anda cukup. Ya. Kemudian ketika buka puasa, kurma. Lah kapan makan proteinnya? Nanti setelah salat maghrib. Ya, kalau makan nasi, ya tanpa mengatakan haram dan makruh ya, karena ini kita bahas the bestnya saja, apa yang dilakukan Nabi. Kalau mau makan nasi, lauknya ikan paling enak. Nasi panas, ikan dingin. Ya. Nasi sama daging sapi, sop sapi, bukan rendang, bukan rawon. Udah beda sifat. Kalau rawon sudah panas, karena pakai kelapa, pakai garam, dimasak 1 jam sampai 4 jam, semakin lama semakin enak, berubah sifat nanti. Nah, kalau makan daging, misalkan kambing, paling enak. Kambing sama sayur salad, kambing sama labu kuning. Tanpa menisbatkan sunnah, ini untuk menjaga keseimbangan Anda. Nah, insya Allah itu ya. Terus habis terawih, ya jangan makan lagi udah. Masih ada martabak lah, martabak manis, martabak telur. Alasannya apa? Biar kuat baca Al-Quran. Di malam hari kita itu nggak butuh makan. Pencernaan sedang istirahat, jantung istirahat. Jadi malam hari kalau kepepet udah minum air. Kalau memang mau makan, makan yang paling mending lah. Lebih menyehatkan. Ya, maka sehat sakit is your choice. Mau pilih yang mana? Insyaallah barakallahu fiik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Karena jamnya udah mepet. Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya, apakah cara sahur yang tadi Ustadz kan itu bisa untuk diterapkan untuk anak-anak juga? Dan juga ini ada yang bertanya, kalau punya penyakit GERD Ustadz, bagaimana pola sahur dan berbuka yang dianjurkan? Baik. Disebutkan sebagian ulama di masa silam, lau qila li ahlil kubur, seandainya dikatakan atau ditanya, kita tanya kepada ahli kubur, makana sababu ajalukum, apa dulu sebab kamu mati? Mereka banyak yang menjawab at-tuham, yaitu kebanyakan makan. Seandainya ahli kubur ditanya, banyak yang karena kebanyakan makan. Kalau ditanya lagi lanjutan, dulu sempat stres nggak, sering tengkar nggak, sering nyimpen dendam nggak? Nih bakal muncul pertanyaan berikutnya. Kemudian tadi terkait GERD ya. Sebelum GERD apa tadi? Sahur. Nah, sahur bisa untuk anak-anak nggak? Bisa aja. Salah kalau mindset Anda untuk proses tumbuh kembang anak-anak itu harus makan banyak. Salah. Suami biar kuat kerja, ketika ngantor pagi hari sarapannya harus banyak dan semua protein hewani harus lengkap. Salah. Yang berikutnya ketika Anda bilang, nak biar cepat sembuh banyak makan. Salah. Yang ibu-ibu juga itu, mas 1 bulan ini kamu sakit 2 pekan, pendapatan kita bakal turun. Masalah. Si bapak gitu, dede istri cuma 1 sakit terus. Salah juga. Makan yang banyak, salah semua. Jadi, bukan makan yang banyak yang dibutuhkan. Pertama, Nabi bersabda dari hadis Al-Mikdam bin Ma'al Jabir wa Tirmidzi, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulba. Cukup anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Udah cukup. Yakin. Antum nggak perlu sahur harus minum vitamin warnanya pink, ungu, jingga, pelangi, nggak perlu. Kurma vitamin udah lengkap. Bahkan disebutkan Ibnu Qayyim, Anda mengkonsumsi makanan yang Anda nggak butuhkan itu masuk kategori mubadzir. Bahkan disebutkan sebagian masyayikh zaman sekarang, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang pemboros termasuk saudara setan. Sampai ada menafsirkan, mentakwilkan, Anda makan yang tubuh nggak butuh, sudah mubadzir. Anda beli vitamin butuh duit, tapi tubuh ini nggak butuh vitamin, itu juga mubadzir. Orang yang paling was-was bakal jadi orang yang terdepan menjadi korban iklan. Nggak usah was-was, sahur cukup ini aja. Untuk anak-anak, udah ini aja. Nah, tapi kalau anak-anak nggak mau, namanya anak-anak, ya udah silahkan. Yang penting dia melatih dirinya sahur. Yang penting Anda sadar diri, sahur yang terbaik ini, kurma.
Sahur yang terbaik kurma. Dan nggak perlu kita makan sampai kenyang. Makan harus protein hewani lengkap, harus 4 sehat 5 ajib, nggak perlu. Karena apa? Dalam Ibnu Qayyim menyebutkan kebutuhan makan primer umat Islam itu apa? Bihas bibni Adam ukulatin hatta yukim nasulbah. Makan beberapa suap tulang punggung sudah tegak, beres. Antum lihat seringnya sahurnya Nabi kapan? Mendekati sahur sekitar seseorang membaca Al-Quran 50 ayat. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat bacanya. Katakan sekitar 20 menit sebelum adzan. Oh, sebagian saudara kita sahur dari setengah 3. Ronde 1, ronde 2, 3, 4, 5. Padahal Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Bukan banyak makan sahur, Bapak Ibu-ibu. Jadi habis makan kurma sebentar, kemudian apa? Bisa zikir lagi, bisa istighfar, baca Al-Quran, bisa sholat. Nah, ya itu ya. Kemudian untuk GERD ya. GERD ya bisa karena kasusnya psikis, bisa makanan. Jadi pola makannya kalau orang kena GERD, kalau bisa sahurnya pakai panas dingin. Sahur kurma tambah semangka. Tapi jangan langsung keluar kulkas. Jangan dingin ekstrim. Ya, biarin dia hawanya hawa ruangan. Ya, kurma semangka, kurma timun, kurma melon, kurma pepaya, kurma buah pir. Itu jadi menunya. Gak usah takut. Anda niat, ketika niat itu tubuh sudah terkondisikan untuk siap puasa. Tapi kalau mindsetnya, aku takut sahur, aku kena sakit. Anda sudah, dia sendiri menyerumuskan diri pada penyakit. Ya, maka itu ya. Jadi sahurnya tadi, habis sahur, sahurnya ringan aja. Kemudian nggak perlu apa? Nggak perlu Anda rutinkan habis sahur itu minum teh. Karena ada versi yang mengatakan kalau ada makanan yang mengandung besi, apalagi kurma, tamar, itu besinya tinggi banget. Semakin hitam kurma, semakin hitam madu, ya Fe-nya semakin tinggi. Kemudian minum teh, katanya mereka, teh ini mengikat kandungan besi. Jadinya nggak serap di usus, jadinya jadi feses. Permisi. Ya, jadi jangan biasakan habis kurma minum teh. Habis kurma ngelihat teh nggak apa-apa, istrinya sendiri. Ya. Jangan apa, konsumsi teh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Door prize-nya gimana? Untuk siapa itu? Masya Allah Ustaz, jazakallah khair. Ini ada door prize untuk ikhwan 1 dan untuk akhwat 1. Tafadhol Ustaz. Pertanyaan untuk akhwat dulu. Ladies first, karena mereka gampang ngambekan. Ya. Selalu ladies first. Wanita itu gampang ngambek, gampang marah, gampang jadi ahli sejarah. Diingat kesalahan suami semua. Jadi dari istri itu sering sakit. Ini wow, saya dapat pasien, ima telepon, ima depan mata, rata-rata itu semua. Nah, pertanyaannya untuk ibu-ibu, pertanyaannya tolong sebutkan kenapa kita sahurnya pilih kurma, alasannya apa saja. Papan tulisnya jangan ditampilin di ibu-ibu ini. Enggak? Udah di sana ya? Udah ada mic. Pakai mic. Afwan. Ya. Nyalain dulu. Bismillah, karena kurma itu kalorinya lebih tinggi, rasa manisnya dominan, paling cocok untuk liver dan limpa, tahan lama untuk kenyangnya, ringan dicerna. Karena saat fajar dan maghrib itu sampai maghrib, waktunya detoksifikasi. Terima kasih, Sukron. Ibu-ibu itu Pak, kalau masalah kesehatan, setiap saya kajian, yang hadir itu kadang 600 orang, 1000 orang ketika di sana. Ibu-ibu semua, bapak cuma sedikit. Kalau masalah kesehatan makanan, kalau kesehatan perasaan itu jadi ini. Masya Allah Bu, ya makasih banyak, jawabannya mantap. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya untuk ikhwan sekarang Ustaz, tafadhol. Untuk ikhwan, pertanyaannya untuk ikhwan, Bapak, pertanyaannya, ya kenapa alasannya habis makan kurma, afdolnya langsung sholat, langsung angkat tangan. Masya Allah, yang paling depan nih. Nama antum siapa? Dari mana? Ya, nama saya Bo dari Bekasi. Ya, karena tadi dari fungsi dari kurma itu makanan yang mudah dicerna. Terus
Terus kalau kita langsung makan yang berat-berat, tubuh itu agak ngerasa kaget tuh. Dan kurma juga kan mudah tersalurkan ke seluruh tubuh kita. Nah, iya. Terus supaya tubuh juga butuh istirahat, nggak langsung makan yang berat-berat, jadi dijeda dengan sholat, Ustadz. Masya Allah. Kurma Boleh kalau makan. dicampur sama makanan jadinya apa? Ya kenyang, bikin ngantuk gitu. Kalau misalnya langsung makan kurma, timbul apa apa? makan yang besar? Timbul apa tadi? Al-ufunah. Apa tadi al-ufunah? Al-ufuna. Pembusukan, ya. Pembusukan. Itu hikmahnya. Insya Allah itu ya. Ahsan barakallahu fik. Untuk Ustaz. yang terakhir pesan saya, alhamdulillah tadi sudah kami share ke panitia poster ya. Nanti kajian kami yang kami sampaikan tadi jangan khawatir. Mungkin ada yang nyatet nggak lengkap. Nanti akan dapat share poster gratis dari panitia dari kampus kami ITHBI. Anda bisa pelajari secara singkat sahur, buka, hikmahnya apa saja. Dan itu saja seperti yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah ucap dari saya harap dimaklumi. Terutama ibu-ibu jangan baper kalau saya mungkin menyinggung perasaan. Bapak-bapak juga gitu semangat ya. Anda ini sudah jadi manusia yang langka, sudah 1:40 ya. Jaga hati Anda, jaga makanan Anda ya. Dan Anda perlu dilestarikan. 1:41 aja ini sudah banyak jadi tulang rawan ya, yang bendera pelangi. Jadi yang soleh, bapak soleh ini dijaga ibu-ibu ya. Kalau bapak ini nggak dijaga, rambutnya tiba-tiba rontok, keluar uban, keriput, ya Anda hati-hati. Nggak lama lagi ya. Nasallallahu al-afiyah. Itu saja. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapati Ramadan. Semoga Allah jadikan Ramadan ini terbaik untuk kita. Dan semoga Allah gugurkan semua dosa kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan.